Halo sobat semua, kembali lagi bersama saya di channel Witara Tutorial. Di video kali ini kita akan ngebahas ya teman-teman ya, ini informasi penting yang teman-teman harus cerna atau dapatkan ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu udah buat channel susah payah, udah bikin konten, udah nembus 4000 jam tayang, udah dapat 1000 subscriber, tiba-tiba ditolak monetisasinya. Apalagi sekarang banyak yang kena dismonet teman-teman, channel-channel ya bisa dibilang yang udah yang udah dimonetisasi sekarang itu kena dismonet teman-teman. Nah, karena apa? Kita akan jelaskan di sini. Yang pertama teman-teman, kalau teman-teman bikin konten karena ikut-ikutan atau melihat dari penghasilan yang besar, itu sangat riskan teman-teman. Kenapa? Apalagi teman-teman ngambil video atau bahannya itu dari website. Kemudian yang kedua itu dari aplikasi game. Kan banyak teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di sini kita lihat aja. Ide-ide konten itu beberapa yang dimunculkan pasti konten seperti animasi ya, bikin anak yang seperti ini berpenghasilan 180 juta. Nah, kalau misalkan penghasilannya sebesar itu teman-teman ya, secara logikanya kenapa mereka nggak buat aja channel seperti itu ya? Itu aja logikanya teman-teman ya, kenapa mereka tidak buat aja channel seperti itu, kenapa mereka malah membuat channel yang entah itu channel kreatif dan lain sebagainya, tutorial dan lain sebagainya ya, konten keuangan dan lain sebagainya. Kalau misalkan kok bikin konten yang cuman animasi seperti itu terus berpenghasilan sampai ratusan juta ya, mungkin YouTube ini isinya cuman konten animasi teman-teman, secara logika gitu ya. Jadi sebelum teman-teman buat video atau buat channel, pastiin channel teman-teman itu dibuat real oleh diri sendiri, kemudian bahan atau videonya memang dari diri sendiri juga, dalam artian konten itu memang teman-teman buat sendiri gitu, dan hasil dari videonya itu memang teman-teman ambil gambar sendiri, jadi benar-benar asli teman-teman, cuman teman-teman aja yang punya, seperti itu ya. Itu poin pentingnya teman-teman ya, jangan sampai teman-teman itu kena dismonet atau channel teman-teman itu ditolak monetisasi. Nah, karena itu tadi, nah nyambung juga kalau semisalkan konten-konten besar itu kena dismonet ya, dalam artian konten besar ini channel-channel besar ini dalam artian gini ya teman-teman ya, yang mempunyai subscriber di atas 1000, kemudian penontonnya udah jutaan, kena dismonet. Karena apa? Nah, karena itu teman-teman, banyak channel itu yang memberikan informasi ya, ngambil video di sini gitu ya, itu benar-benar mentah banget diambil videonya, jadi nggak mau diedit dulu, entah itu dipotong, entah itu ditambahin kayak bingkai dan lain sebagainya, hingga video tersebut tidak kena konten berulang atau re-upload ya teman-teman ya. Karena satu video ini teman-teman, saya yakin di YouTube itu sudah banyak banget yang pakai ya. Kalau semisal kedetek aja itu udah kena pelanggaran teman-teman. Nah, makanya kenapa channel-channel yang seperti ini dibuat ngambil video dari sini itu kebanyakan kena dismonet. Karena apa? Videonya udah banyak di YouTube teman-teman. Cuman bedanya dari proses editingnya aja, seperti itu. Makanya kalau logika saya ya, kalau semisal video ini sudah diupload di YouTube ya, yang pertama oleh YouTuber besar ya, dia udah ngupload ini, terus tiba-tiba YouTuber pemula itu ngupload ini juga tanpa diedit, dan kebetulan Angel dan tempat posisinya itu sama, nah kena lah, entah itu kena yang channel besar atau kena channel pemula. Tapi kalau channel pemula nggak ada dampaknya, yang berdampak itu adalah channel besar. Karena apa? Karena channel besar itu udah dimonetisasi, mereka sudah berpenghasilan, tiba-tiba kena dismonet karena itu kontennya terlalu banyak dipakai di YouTube, seperti itu. Makanya sangat riskan teman-teman kalau misal dibuat dari bahan yang seperti ini ya.
apalagi tidak melalui proses editing yang cukup seperti itu. Ini hanya saran ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin konten, kalau memang nggak punya bahan video, boleh ambil di sini. Tapi jangan sampai ya video ini mentah-mentah teman-teman tempel gitu aja. Perlu ditambahin animasi, kemudian entah itu pokoknya warnanya dirubah, kemudian ditambahin efek dan sebagainya, biar video itu tidak sama teman-teman ya. Di video sebelumnya saya juga ajarin teman-teman untuk nambahin ya, seperti entah itu di efek videonya ya, dipotong-potong itu biar nggak kena konten berulang atau reupload teman-teman ya. Itu aja sih, itu poin pentingnya ya. Makanya saya sarankan kalau teman-teman lihat seperti ini ya, mungkin mereka ini udah bilang konten ini sangat berisiko ya. Berisikonya apa? Nah, berisiko ketika teman-teman udah channelnya besar, tiba-tiba kena pelanggaran, banyak kali pelanggarannya. Pelanggarannya apa? Yaitu entah itu konten berulang, entah itu apa namanya, kena reupload video dan lain sebagainya lah, pelanggaran-pelanggaran YouTube lainnya ya. Nah, itu yang saya pertegas di sini. Meskipun ini channel saya nih channel baru teman-teman, tapi saya sudah punya beberapa channel. Nah, karena saya nggak punya channel tutorial, jadi saya akan buat channel tutorial. Nah, di channel ini saya share semuanya belak-belakan ke teman-teman sekalian ya. Di sini kan dari awal sampai akhir saya selalu share analitiknya di sini ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri, di sini nggak pernah sepi teman-teman. Banyak sekali penontonnya. Bagi saya ini banyak teman-teman. Ada channel saya yang jauh lebih banyak daripada ini. Penontonnya itu bisa sampai 12.000. Ada yang 3.000. Ini channel baru teman-teman. Ya. Di sini bisa teman-teman lihat sendiri. Subscriber ya seperti ini. Beda caranya kalau mau nge-push subscriber, nanti saya akan jelaskan di video berikutnya ya. Teman-teman lihat sendiri aja. Di sini peningkatannya dibanding 28 hari sebelumnya itu 99% jauh lebih banyak. Kemudian di sini penayangannya juga jauh lebih tinggi. Nah, kenapa saya bisa mendapatkan hasil seperti ini? Ya dari video-video sebelumnya melakukan optimasi ya, video yang saya buat real, pergerakannya pun cuma saya yang gerakin ini, nggak ada yang sama seperti ini ya, gambarnya nggak ada yang sama. Makanya saya bilang lebih baik teman-teman bikin konten yang asli teman-teman buat sendiri, karya sendiri, kemudian diupload oleh diri sendiri, ya udah beres gitu teman-teman ya. Jadi sangat aman untuk monetisasi. Kenapa saya bilang aman? Karena ya teman-teman kena pelanggarannya di mana? Nggak ada, karena ini video teman-teman buat sendiri. Kalau saya kan buat sendiri, nggak ada ngambil dari video-video yang ini, nggak ada teman-teman ya. Itu alasan kenapa banyak teman-teman kita yang udah capek-capek nih yang ngejar yang ini ya, mana dia nih ya, ngejar ini ya 1000 subscriber, kemudian 4000 jam tayang, udah capek-capek dia ngejar, ternyata ditolak, kan rugi ya teman-teman ya. Makanya di sini kalau teman-teman mau belajar ya, belajar dari awal ya, kemudian buat videonya video yang benar-benar real seperti itu. Oke. Nah, itu aja sih tambahan dari saya teman-teman ya. Jadi itu alasan kenapa channel besar dan channel baru itu kena dismonet atau gagal dimonetisasi. Itulah alasannya teman-teman ya. Coba introspeksi diri, kemudian lihat channel teman-teman, apakah itu videonya dibuat dari hasil yang di sini ya, hasil di sini semua ya, entah itu disuruh buat apa namanya, konten dari kartun ya, dari game gitu ya, terus dikasih kata-kata ya, itulah banyak lah ya teman-teman ya. Cuman ya saya nggak nyalahin, cuman kan informasi yang diberikan kepada pemula itu jadi sia-sia gitu. Kenapa? Karena pemula itu melihat hasil yang besar-besar itu sangat tergiur, kemudian semangat mereka buatnya, udah semangat, udah buat, di pertengahan tiba-tiba pas udah monetisasi ya, tiba-tiba ada case yang seperti itu, kena dismonet. Nah, gimana perjuangan teman-teman? Kan buang-buang waktu ya, selama 3 bulan, entah 3 bulan, 1 tahun, apalagi yang udah lama gitu ya, kan sia-sia waktunya gitu. Nah, ya menurut saya teman-teman kalau mau, saran saya udahlah bikin konten yang benar-benar real, hasil teman-teman sendiri ya.
entah itu menampilkan muka, entah itu enggak ya, atau apalah, intinya jangan sampai bahan itu banyak digunakan oleh orang lain ya, seperti misalkan main game gitu ya. Kalau main game Mobile Legends itu pergerakannya nggak ada yang sama teman, tapi kalau main game yang animasi itu pergerakannya sama ya. Jadi minimal ada kaidahnya teman-teman, kalau buat channel itu ada kaidahnya gitu ya. Itu aja sih teman-teman dari saya, semoga bermanfaat ya. Dan ini hasil yang saya dapat ya, dari awal buka channel sampai sekarang, inilah hasilnya teman-teman. Memang ini udah masuk 1 bulan ya, tapi alhasil teman-teman lihat sendiri, sini ada penontonnya, ya nggak pernah sepi. Itulah alasan kenapa saya memberikan informasi ini kepada teman-teman, supaya teman-teman tuh ada semangat juga. Meskipun berat ya, meskipun terlihat berat ngejar yang ini, tapi saya yakin teman-teman bisa. Nanti saya akan ajarkan cara mendapatkan subscriber dengan cepat. Di bulan ini mungkin pertengahan saya akan push channel ini ya, untuk mendapatkan subscriber yang jauh lebih banyak daripada ini. Dengan cara apa? Nanti kita bahas di video berikutnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Video ini saya udahi, dan terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau ada masukan dan tambahan bisa chat di kolom komentar. Oke, thank you, see you next time. Thank you.